Shalom, jemaat yang dikasihi Kristus. Kita bertemu kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini diangkat dari kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan bekerja dalam segala keadaan. Ini yang mau diajarkan firman Tuhan untuk kita hari ini. Bahwa firman Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan yang kita kenal dan sembah adalah Tuhan yang senantiasa memperkenalkan dirinya kepada umatnya. Tak seorang pun dapat mengenal Tuhan jika dia sendiri tidak menunjukkan dirinya bagi manusia. Dia menyatakan diri melalui firman-Nya kepada manusia agar kita hidup di dalamnya. Pada zaman Perjanjian Lama, Nabi adalah perantara untuk menyampaikan pesan Allah kepada manusia. Seorang Nabi tidak berbicara tentang Tuhan dari pengetahuannya sendiri. Dia harus mendengar Tuhan menyampaikan kehendaknya melalui perenungan firman-Nya. Dia juga harus meyakini kebenarannya. Dalam hal ini, Yehezkiel diutus Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan dan berbicara kepada bangsa Israel di dalam pembuangan untuk mendengarkan firman Tuhan. Selanjutnya firman Tuhan itu sampai kepada umat Tuhan. Ketika bangsa Israel dalam pembuangan dan ditawan, mereka mengingat penderitaan mereka yang begitu dalam, sehingga bangsa Israel dalam pembuangan itu digambarkan sebagai tulang-tulang kering, tidak memiliki pengharapan lagi, dan sudah lenyap. Bagaimana mungkin orang-orang Israel yang diibaratkan sebagai tulang-tulang kering hidup? Dengan mendengarkan firman Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan dalam penderitaan mereka. Firman itu memberitakan tentang kekuasaan Tuhan yang menghidupkan, membangkitkan, dan bahwa Tuhan akan memulangkan mereka dari pembuangan Babel. Jadi mendengarkan firman Tuhan mendatangkan manfaat supaya kita beriman bahwa Dialah Tuhan yang berkuasa. Rasul Paulus menegaskan bahwa firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, untuk memperbaiki, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, dan untuk mendidik orang-orang dalam kebenaran. Hendaknya kita tidak bosan mendengarkan firman Tuhan, karena melaluinya kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal yang kita hadapi, di dalam setiap keadaan kita, dan menolong kita bangkit kembali. Sebagai hamba Tuhan, kita juga diingatkan bahwa dalam melayani umat Tuhan, kita harus menyediakan waktu khusus untuk mendengarkan suara Tuhan yang berbicara kepada kita. Dengan demikian, apa yang kita sampaikan benar-benar berasal dari kehendak Tuhan. Sebagai umatnya, mari kita juga bersukacita, menjaga dan meyakinkan iman kita, mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan melalui firman Tuhan diberitakan, sekalipun itu bersikat teguran, mari kita terima firman Tuhan. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih buat pagi yang baru ini Tuhan sudah berikan kepada kami, dan kami juga sudah diisi dengan kebenaran firman Tuhan di hari ini. Kiranya Tuhan yang kami dengar pada pagi ini dapat menjadi pegangan bagi kami, untuk kami jadikan sebagai pegangan kami dalam kami melewati hari-hari yang masih Tuhan berikan, sehingga kami dapat menjadi orang-orang kuat di tengah-tengah keadaan yang kami hadapi setiap harinya. Tuhan, inilah kami dengan segala keberadaan kami di hadapan-Mu. Perbaharui hati kami sehingga hari demi hari kami menjadi anak-anak Tuhan, dan kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan, di mana kami bisa menjadi orang yang benar di hadapan-Mu, dengan selalu mau seturut kehendak-Mu dan mau ditegur oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, banyak cobaan dan godaan yang kami hadapi di dalam kehidupan ini, baik itu yang kami alami dari diri kami sendiri, anak-anak, keluarga, bahkan lingkungan yang ada di sekeliling kami. Kuatkan iman kami sehingga kami dapat menguasai hati dan pikiran kami, juga perilaku kami di hadapan-Mu, sehingga kami dapat menjadi pemenang di dalam apapun yang harus kami hadapi, baik hari ini maupun yang akan datang. Pegang kami dikala kami mulai lemah, karena Engkaulah Tuhan Gembala kami yang selalu menuntun kami ke air yang tenang. Tuhan, kami juga mau berdoa buat persekutuan kami pribadi lepas pribadi. Kiranya kami menjadi pribadi yang tetap mau untuk mendekatkan diri kami melalui doa dan ibadah kami di hadapan Tuhan, sehingga kami semakin dekat kepadamu dan semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi di dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang kami jumpai hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Rohul Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Dan Tuhanlah yang menguatkan kita melakukan aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Horas.